Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Puter Pelung Lestari dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Kang Ridwan di channel Puter Pelung Lestari yang membahas seputar dunia puter pelung. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah cerita kepada sahabat semua tentang seluk-beluk beternak puter pelung nih. Ada yang bercita-cita pengen sekali punya burung puter, walaupun hanya sebatas puter lokal. Susahnya minta ampun. Ada juga orang yang punya puter lokal dan bercita-cita pengen sekali punya puter pelung, walaupun harganya murah. Yang penting punya puter pelung. Ada yang udah punya puter pelung, cuman punya satu, pengen punya sejodoh. Ada juga yang udah punya puter pelung jantan dan betina tapi tidak mau jodoh. Ada yang udah punya puter pelung berjodoh tapi tidak mau bertelur. Ada juga yang udah bertelur tetapi tidak mau menetas. Ya telurnya mungkin kopong atau bagaimana, nggak mau dibuahi gitu. Ada juga yang udah menetas gitu ya, tetapi baru aja beberapa saat mati pijikannya. Ada yang, ya singkat cerita, ada yang berhasil gitu, sudah menetas banyak tetapi susah pemasaran. Ada yang gampang pemasaran tapi stok habis. Nah, itu berbagai kendala sahabat. Yang saya kira ya hal itu wajar-wajar saja. Jadi para peternak juga tidak langsung serta-merta sukses, langsung serta-merta banyak gitu. Tidak seperti itu. Semua berproses. Ini adalah dunia. Mohon maaf saya tidak menggurui, cuman saya ingin sharing gitu. Artinya bahwa di dunia ini semua akan ada permasalahan. Yang tentunya apabila kita menemukan satu permasalahan, bukan terus-menerus atau bukan berarti kita ini aduh kenapa gagal lagi, bukan seperti itu. Artinya permasalahan-permasalahan yang datang kepada kita itu menandakan bahwa kita akan naik level gitu. Dan saya juga terkadang boleh dikata prihatin gitu kalau misalkan kita tidak ada, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan permasalahan kepada kita, kita akan lurus-lurus aja, akan aman-aman saja, dan tentunya kita tidak akan pernah naik kelas gitu, tidak akan pernah naik level. Justru dengan adanya permasalahan, misalkan burungnya oke-oke saja, tiba-tiba ada penyakitnya gitu kan, atau burungnya tidak mau telurnya tidak mau menetas ataupun susah dalam pemasaran. Saya rasa itu adalah bagian dari menuju pendewasaan kita bagi sahabat yang berniat fokus di puter pelung. Ataupun juga ada yang sudah gonta-ganti hobi, udah hobi burung ini, burung itu, burung apa, ngelihat sekarang lagi musim puter pelung, pindah lagi ke puter pelung. Ternyata di puter pelung juga banyak kendalanya, ini itu, akhirnya berpikir lagi untuk pindah ke burung apa. Ya saya rasa silakan, hal itu wajar-wajar saja. Namun yang perlu saya tekankan di sini, perlu adanya yang namanya fokus. Fokus ya tertuju kepada satu titik. Kalau kita sudah misalkan bertekad untuk diputer pelung, ya kenapa enggak diputer pelung? Kita pahami, kita pelajari kendalanya apa, seluk-beluknya gimana. Dan saya pun ketika sedang membuat vlog ini, bukan dikira saya tidak ada kendala. Oh, sangat banyak. Tetapi saya berkeyakinan bahwa apapun kendala yang saya temui di dalam beternak burung puter pelung, itu adalah bagian menuju kedewasaan saya gitu, menuju pembelajaran saya supaya saya naik level atau naik kelas gitu, kalau ibaratnya di sekolahan gitu, supaya saya paham setiap permasalahan yang ada di puter pelung. Oh ini seperti ini, solusinya ini. Kalau burung tidak mau makan, misalkan kena gejala sakit apa, oh dikasih obat ini. Terus pakan-pakan yang bagus supaya burung mau bunyi, oh dikasihnya ini. Itu semua berdasarkan hasil pembelajaran saya dan juga berdasarkan hasil dari sharing dengan teman-teman. Jadi bukan berjalan mulus gitu-gitu aja, langsung ternak, langsung berhasil, langsung dapat duit. Tidak seperti itu. Boleh di dalam beternak terkadang kita berhasil, tetapi di dalam pemasaran gitu kan. Boleh di dalam pemasaran mungkin kita berhasil, tetapi nanti di dalam pengeluaran uang kita kok cepat habis gitu, seperti itu. Dan itu semua saya ini kan kembali, mohon maaf saya tidak menggurui, itu bagian dari hidup gitu, hidup seperti itu gitu kan. Ada yang dari A sampai
ya katakanlah sampai jetnya berhasil gitu, sampai penjualannya berhasil besar gitu. Tetapi pengeluarannya pun juga besar gitu. Ya itulah hidup. Kalau di dalam kehidupan ini kan ada yang penghasilannya biasa-biasa aja, tapi orang tuanya juga biasa-biasa, maksudnya nggak punya utang. Ada yang penghasilannya besar gitu kan, tetapi utangnya juga besar. Ada juga yang ya banyaklah kehidupan ini gitu kan, yang mengidamkan wah orang itu sukses, tapi kita belum tahu sepak terjangnya atau langkah terjalnya yang dia lalui seperti apa gitu. Kalau dalam pepatah ini ya banyak yang mengatakan kan, hidup ini adalah sawang sinawang gitu. Kita melihat orang ini kayaknya ya ini di dalam puter pelung misalkan contohnya, wah keren itu dia punya burung suaranya bagus, pasti harganya mahal. Kita nggak tahu apakah dia itu bahagia atau enggak itu. Nah, saran saya lebih baik kita syukuri apa yang kita punya. Kita baru sebatas punya burung puter lokal gitu ya, puter yang biasa saja. Itu mungkin impian bagi orang yang tidak punya uang dan menginginkan burung puter pelung, burung puter gitu. Terus kita yang baru sebatas hanya punya burung puter pelung kelas rumahan juga jangan tidak bersyukur, karena bisa jadi itu merupakan impian bagi orang-orang yang ingin memiliki burung puter pelung gitu. Terus yang udah punya sejodoh juga jangan terlalu melihat ke atas gitu. Aduh, gimana kalau saya punya banyak ya bisa beternak. Burung sejodoh yang sahabat miliki itu bisa jadi itu merupakan impian bagi orang-orang yang ingin beternak puter pelung, ingin mencoba beternak puter pelung gitu. So, di video kali ini sekian dulu pembahasan saya. Intinya dari apa yang saya kemukakan ini semua adalah mengajak kepada kita semua, termasuk saya secara pribadi, kita harus sama-sama bersyukur gitu. Karena hidup ini adalah sawang sinawang. Apa yang kita miliki ini bisa jadi merupakan impian bagi orang-orang. Ya, bagi orang-orang yang belum memiliki apa yang kita miliki gitu. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada sahabat semuanya, mari kita sama-sama bersyukur. Kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.